Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, halo adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, udah gak kerasa ya kita ketemu lagi di hari Minggu. Nah, pada hari ini, untuk beberapa menit ke depan, Bang Febri bakal nemenin adik-adik semua untuk mencari tahu apa sih isi firman Tuhan pada hari ini. Apa ya? Tapi sebelumnya, Abang mau ajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau memberikan kami nafas sehingga kami masih bisa menjalani aktivitas kami di hari ini. Dan secara khusus kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Pimpin kami agar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kembali lagi nih bersama Bang Febri. Nah, tadi Bang Febri udah bilang kan kalau pada hari ini kita akan mendengarkan isi firman Tuhan. Tapi adik-adik sudah tahu kan firman Tuhan hari ini diambil dari mana? Ayo adik-adik, coba teriakan yang keras, ayatnya dari mana? Betul sekali, dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Nah, tapi untuk mengingat kembali cerita Tuhan pada hari ini, yuk kita lihat video yang ini. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik semuanya sudah pada lihat kan video tadi? Video tadi menceritakan tentang Petrus yang gak mau mengakui dirinya sebagai murid Tuhan. Dia gak mau mengakui dirinya sebagai anak Tuhan. Jadi dia takut kalau nanti dia mengakui dirinya sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, dia bakal dihukum sama seperti Tuhan Yesus. Jadi pas ada orang-orang datang ke dirinya, Petrus bilang, "Aku nggak kenal Tuhan Yesus siapa, aku nggak kenal dia, aku bukan murid Tuhan, aku bukan anak Tuhan." Nah, adik-adik, kita lihat di sini bahwa Petrus malu mengakui dirinya sebagai anak Tuhan.
Petrus malu mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, abang mau nanya nih sama adik-adik, kira-kira adik-adik pernah nggak ya malu mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus? Kira-kira adik-adik pernah malu nggak ya mengakui dirinya sebagai anak Tuhan? Jadi pas ditanya, adik-adik kenal sama Tuhan Yesus nggak ya? Aduh, aku nggak kenal siapa Tuhan Yesus, aku nggak kenal dia, aku bukan anak Tuhan. Nah pastinya nanti Tuhan Yesus ketika melihat dari surga, Tuhan Yesus pasti sedih mendengar perkataan adik-adik semuanya. Dia pasti nangis. Padahal Tuhan Yesus selalu kasih kita kesehatan, kekuatan, tenaga setiap harinya. Tapi kita nggak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, kenapa ya kita harus mengakui dan nggak boleh malu mengakui diri sebagai anak Tuhan? Nah, abang punya sesuatu nih. Ini ada gelas yang berwarna putih. Dan di sini ada gelas yang berwarna merah airnya. Lalu di sini ada gelas yang warnanya juga berwarna putih. Abang, aku nggak ngerti. Abang jelasin ya. Warna putih ini adalah diri kita sebelum berdosa. Waktu itu diri kita masih suci, kita nggak pernah berdosa, kita nggak pernah malu untuk mengakui diri kita sebagai anak Tuhan. Kita nggak pernah malu mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi sekian lama kehidupan berlangsung, kita berdosa adik-adik. Kita menjadi merah. Lalu kita berbuat dosa terus. Hingga pada akhirnya air ini menjadi pekat adik-adik karena dosa itu. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Hingga pada akhirnya darah Yesus itu yang tertumpah menebus dosa-dosa kita. Dan lihat apa yang terjadi. Wah, kita sudah tidak berdosa lagi. Dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus, dan kita menjadi bersih lagi, dan kita tidak berdosa lagi adik-adik. Nah, melalui hal ini semua, kita nggak boleh malu mengakui diri kita sebagai anak Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus. Karena Tuhan itu sudah rela mati untuk kita dan mengorbankan dirinya, dan darahnya tercurah untuk kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Begitulah isi firman Tuhan pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita selesai, abang memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengar isi dari firman-Mu. Dan kiranya apa yang kami dengar pada hari ini tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Allah, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, kita nggak boleh malu mengakui diri kita sebagai anak Tuhan. Kita nggak boleh malu untuk mengakui bahwa kita mengenal Tuhan Yesus. Dan jangan seperti Petrus yang dia malu mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya bersama Bang Febri. Dadah!